Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Saputri dengan NIM 1802361201057 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video di mana mata kuliah saya akuntansi manajemen dengan judul pengambilan keputusan dalam penanaman modal. Oke, kita lanjut. Macam dan jenis investasi. Yang pertama, investasi deposito. Kedua, investasi saham. Ketiga, investasi emas. Keempat, investasi properti. Kelima, investasi obligasi. Keenam, investasi reksadana. Dan terakhir, investasi menabung. Lanjut, jenis-jenis investasi. Yang pertama, jenis investasi berdasarkan asetnya. Ada dua. Yang pertama, real asset. Kedua, financial asset. Kemudian, jenis investasi berdasarkan pengaruhnya. Ada investasi otonom dan investasi terpengaruh. Kemudian, jenis investasi berdasarkan bentuknya. Ada dua. Yang pertama, investasi portofolio dan investasi langsung. Oke, jenis-jenis investasi. Investasi deposito adalah penanaman modal dalam bentuk simpanan uang di bank dengan pendapatan berupa bunga dalam periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian, investasi saham, yaitu investasi berupa pembelian bagian kepemilikan suatu perusahaan dengan bentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Oke, lanjut. Investasi emas, yaitu investasi yang dilakukan dengan pembelian emas baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan. Dan ini menjadi pilihan yang menguntungkan karena harga jual emas cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Dan investasi properti, yaitu investasi pada sektor ini berkaitan dengan bangunan mulai dari perumahan, apartemen, dan gedung-gedung sehingga bangunan tersebut bisa dijual atau disewakan. Oke, lanjut. Investasi obligasi, yaitu investasi dengan menyediakan pinjaman modal, dan ini menjadi pilihan menarik ketika kemampuan manajemen obligasinya profesional sehingga keuntungan dapat diperoleh lebih tinggi bahkan lebih dari deposito. Kemudian investasi reksadana, yang merupakan jenis investasi gabungan atau perhimpunan dengan berbagai investor lainnya melalui manajer investasi. Dan biasanya jika mendapat keuntungan ataupun kerugian akan dibagi secara merata kepada investor. Dan yang terakhir, investasi menabung. Menabung adalah menyimpan uang di bank sehingga uang tersebut terkumpul dan bisa digunakan di kemudian hari jika dibutuhkan. Oke. Jenis investasi berdasarkan asetnya ada dua. Yang pertama, real asset, yang berupa investasi yang berwujud, yang seperti gedung-gedung, kendaraan, dan lain-lain. Dan yang kedua, financial asset, yang berupa dokumen atau surat-surat
klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap sebuah aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Lanjut, jenis investasi berdasarkan pengaruhnya ada dua. Yang pertama, investasi otonom adalah investasi yang tidak dipengaruhi pada tingkat pendapatan dan bersifat spekulatif, yang contohnya seperti pembelian surat-surat berharga. Dan yang kedua itu investasi terpengaruh, adalah investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa dan dalam tingkat pendapatan. Contohnya itu seperti penghasilan transitori, yakni suatu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja seperti bunga dan lain sebagainya. Kemudian jenis investasi yang berdasarkan bentuknya itu ada dua. Yang pertama itu investasi portofolio, yaitu bentuk investasi yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga. Contohnya itu seperti pada saham dan obligasi. Dan yang kedua itu investasi langsung, yaitu bentuk investasi yang dilakukan dengan membeli total dan mengakuisisi sebuah perusahaan. Oke, sekarang lanjut di metode dan cara penilaian keputusan dalam berinvestasi. Dan yang pertama itu metode payback. Jika arus kas bersih di masa datang sama setiap tahun, maka untuk mencari periode payback-nya menjadi sangat lebih mudah dengan membagi investasi neto dengan arus kas bersih dalam setiap bulan. Dan yang kedua itu metode net present value, yaitu arus kas bersih yang diterima dari suatu investasi adalah selisih atas nilai sekarang arus kas bersih, di mana cost of capitalnya sebagai diskon rate-nya yang dengan investasi bersih atau nilai sekarang net investment. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah metode internal rate of return atau biasa disingkat dengan IRR, adalah diskon rate yang membuat NPV investasi sama dengan 0. Dan sebetulnya IRR itu metode untuk menghitung tingkat bunga diskon rate-nya yang membuat nilai saat ini dari seluruh perkiraan arus kas yang keluar, yang pada prinsipnya itu IRR adalah rangkaian perhitungan yang membuat nilai NPV atau net present value itu menjadi 0. Dan yang keempat adalah metode profitability index, adalah rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi neto. Dan dalam aturan pengambilan keputusan terhadap rasio profitability index-nya, proyek investasi akan diterima bila nilai profitability index lebih besar daripada 1. Dan sedangkan bila nilai profitability index lebih kecil dari 1, maka proyek tersebut akan ditolak. Baik, kita lanjut pada contoh kasusnya. Pada PT Mandiri melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum atau biasa disingkat dengan SPBU senilai 5 miliar, dan di mana sejumlah 1 miliarnya merupakan modal kerja perusahaan tersebut, dan umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa adanya sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan cost of capitalnya adalah sebesar 20%. Dan perkiraan laba sesudah pajak AAT selama 5 tahun
masing-masing adalah sebagai berikut. Pada tahun 2004 senilai 950 juta. Pada tahun 2005 senilai 1 miliar 100 juta. Pada tahun 2006 senilai 1 miliar 250 juta. Dan pada tahun 2007 senilai 1 miliar 400 juta. Dan yang terakhir pada tahun 2008 senilai 1 miliar 650 juta. Pertanyaannya adalah, buat tabel cash flow selama umur ekonomis 5 tahun berturut-turut. Dan kedua, hitung berapa A. payback periodenya. Kedua, net present value-nya. Ketiga, internal rate of return-nya. Dan yang terakhir adalah profitability index-nya. Baik, untuk jawaban nomor 1, sebelum kita membuat tabel cash flow-nya, kita akan mencari penyusutannya terlebih dahulu dengan cara investasi dikurang dengan modal kerja dibagi dengan umur ekonomis, di mana investasi senilai 5 miliar dikurang dengan modal kerja sebesar 1 miliar dibagi dengan 5 tahun. Jadi total penyusutan adalah 800.000. Kemudian kita membuat tabel cash flow-nya, yaitu pada tahun 2004 EAT-nya sebesar 950 juta. 2005 EAT-nya sebesar 1 miliar 100 juta. 2006 EAT-nya 1 miliar 250 juta. 2007 EAT-nya 1 miliar 400 juta. Dan pada tahun 2008 EAT-nya 1 miliar 650 juta. Kemudian penyusutan 2004 sampai dengan 2008 penyusutannya sama, yaitu senilai 800.000. Dimana kita mendapatkan tadi 800.000? Dengan cara investasi dikurang dengan modal kerja dibagi dengan umur ekonomis. Jadi kita mendapatkan 800.000. Oke, kemudian ada kas bersih. Pertanyaannya itu, di mana kita mendapatkan kas bersih? Oke, kita mendapatkan kas bersih itu dari penjumlahan dari EAT dengan penyusutan dari tahun ke tahun. Jadi contohnya EAT 2004 950 juta ditambah dengan penyusutannya 800.000. Jadi kas bersihnya pada tahun 2004 itu 1 miliar 750 juta. Pada tahun 2005 kas bersihnya 1 miliar 900 juta. Pada tahun 2006 kas bersihnya 2 miliar 50 juta. 2007 kas bersihnya 2 miliar 200 juta. Dan pada tahun 2008 kas bersihnya senilai 2 miliar 450 juta. Pertanyaannya lagi, discount factor. Maksudnya pertanyaannya di mana kita mendapatkan diskon faktor? Bagaimana caranya kita mendapatkan diskon faktor? Oke. Diskon faktor kita bisa mendapatkan dengan rumus D sama dengan 1 dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga periodik sebesar 20% dan N dengan jumlah pembayaran. Maka hasil diskon faktornya pada tahun 2004 sebesar 0,833, 2005 0,694, 2006 0,579, 2007 0,482, dan pada tahun 2008 diskon faktornya adalah 0,402. Pertanyaan berikutnya,
di mana kita mendapatkan present value kas bersih? Oke. Kita bisa mendapatkan present value kas bersih itu dari kas bersih dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,2 pangkat 1 untuk tahun 2004. Dan pada tahun 2005, kas bersihnya dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,2 pangkat 2. Terus tahun 2006, kas bersihnya 2 miliar 50 juta dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,2 pangkat 3. Kemudian 2007, kas bersihnya 2 miliar 200 juta dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,2 pangkat 4. Dan terakhir 2008, kas bersihnya 2 miliar 450 juta dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,2 pangkat 5. Jadi untuk present value kas bersih 2004 senilai 1 miliar 457 juta 750 ribu. Pada tahun 2005, present value kas bersih sebesar 1 miliar 318 juta 600 ribu. Pada tahun 2006, present value kas bersihnya sebesar 1 miliar 186 juta 950 ribu. Dan pada 2007, present value kas bersihnya yaitu 1 miliar 60 juta 400 ribu. Dan pada tahun 2008, present value kas bersihnya itu sebesar 984 juta 900 ribu. Jadi jumlah present value kas bersih itu dijumlahkan mulai dari 2004 sampai 2008 dengan total 6 miliar 8 juta 600 ribu rupiah. Lanjut. Payback periode. Metode payback periode atau disingkat dengan PP merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setiap pajak ditambah dengan penyusutan dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Ada 2 macam model perhitungan yang akan digunakan dalam menghitung masa pengembalian investasi sebagai berikut. Jadi, ada 2 macam model perhitungan yang akan digunakan dalam menghitung masa pengembalian investasi. Yang pertama, apabila kas bersih setiap tahun sama, maka rumusnya payback periode sama dengan investasi dibagi dengan kas bersih per tahun dikali dengan 1 tahun. Dan dari contoh kasus di atas, seandainya PT Mandiri mempunyai kas bersih sama, yaitu senilai 2 miliar 500 juta setahun, maka payback periodenya sebesar 5 miliar dibagi dengan 2 miliar 500 juta dikali dengan 12 bulan sama dengan 24 bulan atau 2 tahun. Dan yang kedua, apabila kas bersih setiap tahun berbeda seperti kasus di atas, maka payback periodenya dapat dicari sebagai berikut. Dengan investasi sebesar 5 miliar dikurang dengan kas bersih tahun pertama senilai 1 miliar 750 juta, hasilnya 3 miliar 250 juta dikurang dengan kas bersih tahun kedua senilai 1 miliar 900 juta,
sama dengan hasilnya 1.350 juta. Oke, lanjut. Karena sisa tidak dapat dikurangi proses tahun kedua, maka sisa proses tahun kedua dibagi dengan proses tahun ketiga, yaitu tahun kedua senilai 1.350 juta dibagi dengan tahun ketiga senilai 2.050 juta dikali dengan 12 bulan sama dengan 7,9 bulan atau 8 bulan. Maka payback periodenya adalah 2 tahun 8 bulan. Dan untuk menilai apakah usia layak diterima atau tidak dari segi payback periodenya, maka hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut. Pertama, payback periode sekarang lebih kecil dari umur investasi. Kedua, dengan membandingkan rata-rata industri unit usaha sejenis. Ketiga, sesuai dengan target perusahaan. Kemudian, kelemahan dalam metode payback periode adalah yang pertama, mengabaikan time value of money. Kedua, tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengambilan. Kemudian, kita lanjut ke net present value atau biasa disingkat dengan NPV atau nilai bersih sekarang, merupakan perbandingan antara present value kas bersih dengan present value investasi selama umur investasi. Kemudian, selisih antara nilai kedua present value tersebutlah yang kita kenal dengan net present value. Dan untuk menghitung NPV, terlebih dahulu kita harus tahu berapa present value kas bersihnya, dan kemudian present kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow perusahaan selama umur investasi tertentu. Rumusan yang digunakan dalam menghitung NPV adalah sebagai berikut. Kas bersih dibagi dengan 1 ditambah R pangkat 2 ditambah kas bersih 2 dibagi dengan 1 tambah R pangkat 2 dan seterusnya dikurangi dengan investasi, maka hasilnya akan kita ketahui dari rumus tersebut. Dan setelah memperoleh hasil yang dengan NPV positif, maka investasi diterima. Dan jika NPV negatif, sebaliknya investasi akan ditolak. Apabila diasumsikan tingkat bunga pengembalian yang diinginkan adalah sebesar 20%, maka hitung net present value-nya. Untuk menghitung net present value akan dibahas dari kedua kasus di atas, yaitu yang pertama, jika kas bersih tiap tahun sama. NPV sama dengan 2.500 juta itu kas bersih dibagi dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 2.500 juta dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah 2.500 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 3 ditambah 2.500 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 4 ditambah dengan 2.500 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 5. Hasilnya adalah 7.475 juta dikurang dengan 5 miliar. Hasilnya adalah 2.475 juta. Jadi
NPV net present value jika kas bersih tiap tahun sama, maka NPV-nya adalah 2.475 juta. Dan jika perhitungan dengan tabel sebagai berikut, perhitungan net present value dalam kas bersih sama per tahun. Kas bersih pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 sama semua 2.500 juta. Kemudian diskon faktornya 2004 0,833, 2005 0,694, 2006 0,579, 2007 0,482, 2008 0,402. Di mana kita mendapatkan diskon faktor dengan rumus D sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga periode sebesar 20% dan N dengan jumlah pembayaran. Maka hasilnya itulah. Kemudian present value kas bersihnya pada tahun 2004 2.082.500.000, 2005 1.735 juta, 2006 1.447.500.000, 2007 1.205 juta, dan 2008 1.5 juta. Kita bisa mendapatkan bagaimana kita bisa mendapatkan present value kas bersihnya, yaitu dengan cara kas bersih dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,2 pangkat 1 untuk 2004, dan untuk 2005 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,2 pangkat 2. 2006 kas bersih dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,2 pangkat 3. 2007 kas bersihnya 2.500.000 juta dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,2 pangkat 4, dan 2008 2.500.000 juta dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,2 pangkat 5. Jadi total present value kas bersih 7.475 juta. Kemudian total present value kas bersih dikurangi dengan investasi sebesar 5 miliar. Jadi total NPV dalam kas bersih yang sama jika sama dalam per tahun adalah sebesar 2.475 juta. Oke, baik. Oke, yang kedua, jika kas bersih tiap tahun berbeda seperti contoh pada PT Mandiri tadi ya, yaitu NPV sama dengan 1.750 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 1. Itu yang dimaksud dengan 1.750 juta itu kas bersih. Kemudian ditambah dengan 1.900 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah dengan 2.050 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 3 ditambah 2.200 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 4 dan 2.450 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 5. Hasilnya itu 6.900
9.600.000. Kemudian dikurangi dengan total present value investasi itu sebesar 5 miliar. Jadi NPV-nya jika kas bersih tiap tahun berbeda adalah 1.800.000.000 rupiah. Oke. Perhitungan NPV dengan kas berbeda per tahun ribuan. Oke, sudah dijelaskan tadi sebelumnya pada slide keberapa itu deh. Seperti di atas itu, ia dijadikan tabel. Jumlah kas bersih present value-nya 6.800.600.000. Total present value kas bersihnya itu di atas pada tabel itu 6.800.600.000 dan total present value investasi itu memang sebesar 5 miliar dan total NPV-nya net present value-nya itu sebesar 1.800.600.000 rupiah. Selanjutnya kita memasuki tentang IRR atau Internal Rate of Return, yang merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil internal, dan ada dua cara yang digunakan untuk mencari IRR tersebut. Dengan cara pertama untuk mencari IRR adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yang dimana IRR sama dengan I1 ditambah dengan NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dikurang dengan NPV 2 dikali dengan I2 dikurang dengan I1, yang dimana I itu adalah tingkat bunga, NPV 1 itu adalah net present value, kemudian I2 adalah tingkat bunga kedua, dan NPV 2 adalah net present value kedua. Jadi untuk mencari rata-rata kas bersih yaitu sebesar 2.070.000 yang diperoleh dari dalam jutaan rupiah. Bagaimana kita bisa mendapatkan rata-rata kas bersih yaitu sebesar 2.070.000? Yaitu dengan cara kita menjumlahkan seluruh EAT-nya tadi pada tahun 2004 sampai dengan 2008, tapi dalam jutaan rupiah, bukan dalam miliaran atau ratusan juta. Jadi untuk pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008 dijumlahkan. Lalu dibagi dengan 5. 5 itu adalah 5 tahun berturut-turut. Jadi hasilnya rata-rata kas bersih itu adalah 2.070.000. Kemudian untuk memperkirakan besarnya payback periode yaitu dengan cara PP sama dengan 5 juta dibagi dengan 2.070.000, di mana 5 juta itu adalah investasi. Tapi kan sebelumnya 5 miliar. Tapi dalam jutaan rupiah untuk sekarang dibagi dengan rata-rata kas bersih sebelumnya itu adalah 2.070.000. Jadi hasilnya adalah 2,416. Jadi secara subjektif tiap diskon kita kurangi dengan 2% menjadi 28%. Jadi sehingga 2,416 itu adalah PP tadi kan adalah 2,436 adalah sebesar 30%. Jadi secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%. Dan sehingga NPV-nya itu kita dapat lihat dalam tabel selanjutnya.
Selanjutnya untuk tabel perhitungan NPV dengan diskon faktor 28% dalam ribuan. Jadi untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Kas bersih pada tahun pertama itu adalah 1.750.000. Kemudian tahun kedua 1.900.000. Kemudian tahun ketiga 2.050.000. Tahun keempat sebesar 2.200.000. Dan pada tahun kelima adalah 2.450.000. Kemudian diskon faktor 28%. Jadi sebelumnya kita mengetahui diskon faktor itu kita bisa mencari dengan rumus D sama dengan 1 dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga periode yang sebesar 28% dan N dengan jumlah pembayaran, maka hasil pada tahun pertama 0,781. Kemudian tahun kedua 0,610, tahun ketiga 0,477, tahun keempat 0,373, dan terakhir tahun kelima adalah diskon faktornya itu 0,291. Kemudian PV kas bersih, present value kas bersih dengan diskon faktor 28%. Bagaimana cara kita mencarinya? Yaitu dengan cara yang tadi. Kas bersih pada tahun pertama dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,2 pangkat 1. Kemudian pada tahun kedua seperti caranya juga seperti itu. Jadi untuk tahun pertama present value kas bersihnya itu adalah Rp1.366.750. Tahun kedua Rp1.159.000. Kemudian tahun ketiga Rp977.850. Tahun keempat Rp820.000. Dan pada tahun kelima Rp712.950. Jadi total present value kas bersihnya pada diskon faktor 28% itu adalah Rp5.037.150. Jadi untuk nilai NPV positif yaitu Rp5.037.150 dikurang dengan 5 juta. 5 juta bisa kita ngambil dari investasi tadi, karena dalam ribuan, dalam jutaan kan, jadi nggak diambil 5 miliarnya. Jadi hasilnya adalah Rp37.150. Dan kemudian untuk diskon faktor 28%, NPV-nya dapat dilihat dalam tabel selanjutnya. Selanjutnya tabel perhitungan NPV dengan diskon faktor 29% dalam ribuan. Sama dengan tabel perhitungan NPV dengan 28% tadi, diskon faktornya sama dengan sebelumnya. Cuman yang membedakan adalah di diskon faktor 29%, karena yang tadi 28%. Jadi hasilnya pasti berbeda. Jadi pada tahun pertama itu diskon faktornya yang 29% adalah 0,775. Kemudian tahun kedua 0,601, tahun ketiga 0,466, tahun keempat 0,361, dan yang terakhir adalah pada tahun kelima diskon faktor 29% itu adalah 0,280. Jadi present value kas bersihnya juga itu berbeda juga,
karena sebelumnya 29% diskon faktornya, sekarang didiskon faktor 29%. Jadi pada tahun pertama itu present value kas bersihnya itu adalah Rp1.356.250. Pada tahun kedua Rp1.141.900. Pada tahun ketiga Rp955.300, dan pada tahun keempat Rp794.200, dan pada tahun kelima present value kas bersihnya itu adalah Rp686.000. Jadi total present value kas bersih pada diskon faktor 29% itu adalah Rp4.933.650. Jadi nilai NPV sudah negatif, di mana total present value kas bersihnya itu Rp4.933.650 dikurang dengan investasi sebesar 5 juta, sama dengan hasilnya adalah minus Rp66.350. Dan jika tabel tersebut digabungkan, diskon faktor 28% dan 29% itu menjadi seperti untuk tabel NPV digabungkan dengan diskon faktor 28% dan 29%. Jadi pada tahun pertama kas bersihnya itu adalah Rp1.750.000 untuk sama dengan bunga 28% dan bunga 29%, sama semua kas bersihnya. Cuman yang membedakan kan tadi diskon faktornya dan present kas bersihnya, di mana bunga 28% total present value kas bersihnya itu dia sebesar Rp5.037.150. Sedangkan pada bunga 29% total present value kas bersihnya itu sebesar Rp4.933.650 dikurang dengan 5 juta untuk bunga 28% dan bunga 29%, maka NPV pada bunga 28% senilai Rp37.150. Kemudian NPV pada bunga 29% sebesar minus Rp66.350. Jadi bunga 28% itu C1-nya itu Rp36.150. Untuk C2-nya itu adalah minus Rp66.350. Jadi interpolasi 28% dan initial investment 29%, PVIP-nya itu sebesar Rp5.037.150, di mana kita mengambilnya tadi yaitu di total present value kas bersihnya dikurang dengan initial investment 29%, yaitu di mana present value kas bersihnya itu adalah Rp4.933.650. Jadi hasilnya adalah Rp103.500. Kemudian VAPA-nya itu sebesar Rp5.037.150, di mana kas bersih pada 28% tadi. Kemudian dikurang dengan investasi sebesar 5 juta. Jadi totalnya adalah Rp37.150. Kemudian untuk mencari IRR-nya itu adalah rumusnya itu adalah I1 ditambah dengan NPV1 dibagi dengan NPV1 dikurang dengan NPV2 dikali dengan I2 dikurang dengan I1. Jadi
IRR sama dengan 28 itu I1 ditambah dengan 37.150 rupiah dibagi dengan 13.500 rupiah dikali dengan 1%. Jadi IRR sama dengan 28 ditambah dengan 0,359% sama dengan 28,359%. Hasilnya IRR. Jika dibulatkan akan menjadi 28,4% untuk IRR. Kemudian untuk cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Karena yang pertama kan tadi dengan cara I1 ditambah dengan NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dikurang dengan NPV 2 dikali dengan I2 dikurang dengan I1. Kemudian untuk cara yang keduanya itu dengan rumusnya IRR sama dengan P1 dikurang C1 dikali dengan P2 dikurang P1 dibagi dengan C2 dikurang dengan C1, yang dimana P1 itu adalah tingkat bunga 1, kemudian P2 adalah tingkat bunga 2, kemudian C1 itu adalah NPV 1 dan C2 itu adalah NPV 2. Dan jika perhitungan itu dengan cara trial dan error, maka IRR dapat menggunakan cara lainnya, yaitu sebagai berikut. Jadi untuk mencari NPV positif dan NPV negatif terlebih dahulu sampai diperoleh dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu seperti yang tertera dalam tabel tersebut, yaitu tabel NPV dengan suku bunga 28% dan suku bunga 29%, yang dimana tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu sama dengan bunga 28% dan bunga 29%. Yang membedakan itu kan cuma di diskon faktornya dan present value kas bersihnya, yang dimana total present value kas bersih pada bunga 28% 5.037.150 rupiah, dan bunga 29% total present value kas bersihnya itu adalah senilai 4.933.650 rupiah dan dikurang dengan total present value investasi. Jadi untuk NPV bunga 28% 37.150 rupiah, kemudian untuk bunga 29% NPV-nya itu adalah minus 66.350 rupiah. Jadi C1 itu adalah 37.150 rupiah. Kemudian untuk C2 itu adalah 66.350 rupiah. Dan jika dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Untuk P1 itu adalah 28%. Hasil dari 28% itu adalah C1 sama dengan 37.150 rupiah. Kemudian untuk P2 sama dengan 29%, C2-nya itu adalah minus 66.350 rupiah. Kemudian rumusnya itu seperti IRR sama dengan P1 dikurang dengan C1 dikali dengan P2 dikurang P1 dibagi dengan C2 dikurang dengan C1, yang dimana IRR sama dengan 28 tadi itu P1 dikurang dengan C1 itu 37.150 rupiah dikali dengan P2 yaitu 29 dikurang dengan P1 28 dibagi dengan C2 nya itu adalah minus 66.350 rupiah dikurang dengan C1 itu adalah 37.150 rupiah. Jadi IRR sama dengan 28 ditambah dengan 37.150
rupiah dibagi dengan 103.500 rupiah sama dengan 28,359%, dan jika dibulatkan akan menjadi 28,4%. Jadi kesimpulannya itu adalah jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman maka akan diterima, dan jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman maka akan ditolak. Kemudian kita lanjut ke Profitability Index atau disingkat dengan PI. Profitability Index itu atau Benefit and Cost Ratio B berbanding dengan C rasio merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Dan rumus yang digunakan untuk mencari profitability index itu adalah PI sama dengan present value kas bersih dibagi dengan present value investasi dikali dengan 100%. Oke, dari contoh di atas dengan kas bersih yang sama, kita dapat mencari profitability index-nya, yaitu dengan cara P1 sama dengan 7.475.000.000. Itu adalah kas bersih dari EAT yang sama dibagi dengan 5 miliar. 5 miliar itu adalah present value investasi tadi dikali dengan 100%. 100% itu adalah dari rumusnya. Jadi hasilnya itu adalah 149,14 atau bisa dibulatkan dengan 150%. Dan jika contoh di atas dengan kas bersih yang berbeda dapat dicari profitability index-nya itu adalah dengan cara P1 sama dengan 6.800.600.000 dibagi dengan 5 miliar. 6.800.600.000 itu adalah present value kas bersih untuk jawaban nomor 1 karena EAT-nya itu berbeda dan dibagi dengan investasi sebesar 5 miliar dikali dengan 100%. Jadi hasilnya itu adalah 1,7 kali dibulatkan bisa menjadi 1,2 kali. Kesimpulannya itu adalah apabila P1 lebih besar dari 1 maka akan diterima, dan sebaliknya itu adalah apabila P1 lebih kecil dari 1 maka akan ditolak. Jadi sekarang kita membahas kelebihan dan kekurangan penilaian keputusan investasi. Untuk yang pertama yaitu metode payback periode. Kelebihan dari metode payback periode banyak digunakan untuk melengkapi metode-metode lain. Dan jika apabila periode payback kurang dari 1 periode yang telah ditentukan, proyek tersebut pasti akan diterima. Dan sebaliknya, jika tidak, proyek tersebut pasti akan ditolak. Kemudian kelemahan dari metode payback periode ini adalah ia tidak memperhatikan aliran kas yang masuk setelah periode payback-nya itu masuk. Sedangkan dengan net present value-nya itu masih diperhatikan aliran kas masuk sampai selesainya waktu periode proyek tersebut. Untuk yang kedua adalah metode net present value atau biasa disingkat dengan NPV. Kelebihan dari metode net present value itu adalah ia memperhatikan nilai waktu dari uang dan memperhitungkan nilai sisa-sisa proyek. Jadi kelemahan metode net
present value itu adalah manajemen harus dapat menaksir tingkat modal relevan selama usia ekonomi proyek, dan proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda. Jadi NPV yang lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik dari lainnya. Yang ketiga itu adalah metode internal rate of return atau biasa disingkat dengan IRR. Kelebihan dari IRR adalah apabila IRR lebih besar daripada tingkat bunga yang disyaratkan, maka proyek tersebut akan diterima, dan apabila juga lebih kecil pasti akan diterima. Kelemahan dari IRR itu adalah secara mendasar menurut teori memang hampir tidak ada, namun dalam praktek perhitungan untuk menentukan IRR tersebut masih memerlukan perhitungan net present value-nya. Dan untuk yang terakhir, yang keempat adalah metode profitability index atau biasa disingkat dengan PI. Kelebihan dari profitability index itu adalah selama profitability index tersebut sama dengan atau lebih besar dari 1, maka kita akan menerima usulan investasi tersebut. Dan secara umum, kalau metode net present value dan profitability index dipakai untuk menilai suatu usulan investasi, maka hasilnya akan selalu konsisten. Dan kelemahan profitability index itu adalah untuk menghitung profitability index itu harus lebih dahulu menghitung net present value-nya. Dan ada beberapa kasus lain di mana setelah perhitungan present profitability index belum dapat mengambil keputusan sebelum dikembalikan ke metode net present value-nya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beraktivitas.